Halo, senang sekali ya bisa ketemu lagi bareng Anda di sini. Halo. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita semua. Waktu. Waktu ya, selalu relevan. Betul. Lebih tepatnya lagi, gimana sih caranya biar waktu kita yang terbatas ini detik demi detiknya kerasa bermakna gitu. Sumber kita kali ini ada materi yang menarik banget yang Anda bagikan. Spesifiknya bab 12 dari buku The Time Paradox. Ah iya, yang judulnya Out of Time, Making Your Time Matter, itu ya? Iya, itu dia. Judulnya aja udah bikin mikir ya kan? Mhm. Ada filsuf Yunani kuno Plutarch. Dia pernah nulis bunyinya gini. Seluruh hidup manusia hanyalah satu titik waktu. Mari kita nikmati selagi ada dan jangan menghabiskannya tanpa tujuan. Wah, dalam ya, satu titik waktu. Iya kan? Langsung ke intinya gitu. Waktu kita ini kayak, ya titik aja. Pertanyaannya jadi, gimana kita ngisi titik singkat ini biar ada artinya? Bukan cuma lewat gitu aja tanpa arah. Pertanyaan besar itu. Nah, mungkin Anda pernah dengar atau malah udah baca drama absurd karya Samuel Beckett, Waiting for Godot. Oh, Godot, ya, pernah dengar. Yang isinya nunggu terus itu kan? Betul. Walaupun rasanya aneh ya dramanya, tapi sering banget dipakai buat cermin, buat lihat cara kita berhubungan sama waktu dan harapan. Kita coba pakai ini sebagai, salah satu kacamata buat memahami ide-ide penting dari bab 12 tadi. Siap ya? Mari kita bedah bareng. Siap, mari. Oke, jadi di Waiting for Godot itu, kan ada dua tokoh utama, Vladimir sama Estragon. Mhm. Kerjaannya ya itu tadi, cuman nungguin sosok misterius namanya Godot. Nunggunya di pinggir jalan sepi lagi. Hari demi hari ya. Iya, hari ke hari isinya cuma nunggu. Yang paling ikonik itu di akhir drama sering ada dialog gini. Estragon tanya, jadi kita pergi? Terus Vladimir jawab, ya, ayo pergi. Tapi mereka nggak gerak sama sekali, diam aja di tempat. Ah, iya ya. Itu gambaran yang kuat banget ya. Bikin agak merinding sih kalau dipikirin. Menurut Anda nih, gimana adegan menunggu tanpa akhir ini nyambungnya sama pembahasan bab 12 soal memanfaatkan waktu? Kok kayaknya relevan ya? Oh, relevan banget, Mas. Ini metafora yang kuat sekali menurut saya. Beckett itu seolah-olah mau nunjukin kondisi manusia kalau kejebak dalam penantian yang pasif gitu. Penantian pasif ya. Iya, ruang fisik, gerakan badan, itu jadi kayak nggak penting lagi. Yang sisa cuma waktu aja yang terus jalan maju. Nah, bab 12 di The Time Paradox itu mungkin pakai contoh semacam ini buat gambarin salah satu jebakan waktu. Jebakan waktu. Apa itu? Iya, jebakan waktu yang dibahas di sana. Salah satunya itu ya, ketika kita nyerahin kendali waktu kita ke sesuatu di luar kita. Entah itu godo yang nggak jelas atau harapan nanti besok ya nggak datang-datang. Ah, oke. Jadi kayak pasrah gitu ya? Betul. Malah ada kutipan menarik dari karakter lain di drama itu, si Pozo. Dia marah banget pas ditanya soal waktu. Dia bilang, apakah kau belum selesai menyiksaku dengan waktumu yang terkutuk? Mereka melahirkan sambil mengangkangi kuburan, cahaya bersinar sekejap, lalu malam lagi. Wow. Ini kan nunjukin banget gimana waktu bisa kerasa kosong atau malah cepet banget berlalu tapi nggak ada isinya. Kalau kita nggak pegang tujuan secara sadar. Bab 12 mungkin nyebut ini sebagai waktu yang tidak diinvestasikan. Waktu yang tidak diinvestasikan. Wah, istilahnya menarik banget. Itu kontras banget ya sama nasihat Plutarch tadi, jangan habiskan waktu tanpa tujuan. Iya, kontras. Si Vladimir sama Estragon ini kan sebenarnya punya tujuan, nunggu Godot. Tapi, apakah itu tujuan yang menginvestasikan waktu mereka? Kan bab 12 tadi nekenin pentingnya punya tujuan dalam menghabiskan waktu. Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana bab 12 itu mendefinisikan tujuan yang beneran bisa kasih makna ke waktu kita? Apa harus sesuatu yang gede banget gitu? Nah, ini poin penting banget yang diangkat di bab 12. Menurut sumber itu ya, tujuan itu nggak harus selalu berarti misi hidup yang hebat atau pencapaian yang wah, luar biasa gitu. Oh, nggak harus ya? Nggak harus. Kuncinya itu ada di intensitas kesadaran kita. Sama keterlibatan aktif kita pas pakai waktu itu. Intensitas kesadaran dan keterlibatan aktif, oke? Bab 12 itu setahu saya juga ngasih tahu ada beberapa salah paham umum soal tujuan. Oh ya, misalnya? Misalnya nih, anggapan kalau tujuan itu harus dicari di luar sana. Padahal seringnya tujuan itu tumbuh dari dalam diri kita. Dari apa yang asli buat kita. Dari dalam ya? Iya,
Terus ada lagi salah paham kalau tujuan itu harus satu aja dan permanen selamanya. Padahal bab 12 ini kayaknya nyaranin kita lihatnya sebagai rangkaian babak tujuan dalam hidup. Babak tujuan, jadi bisa ganti-ganti. Bisa banget, bisa berubah, bisa berkembang seiring kita jalanin hidup. Jadi tujuannya bisa aja sesederhana, mendedikasikan 1 jam fokus main sama anak, atau belajar skill baru, atau malah nikmatin secangkir teh gitu tapi bener-bener sadar hadir di momen itu. Wah, jadi sesederhana itu bisa ya? Bisa. Kuncinya, kata bab 12 itu, kita tahu kenapa aktivitas itu penting buat kita saat ini. Dan kita lakuin dengan sengaja. Itu intinya. Jadi bukan soal gede kecilnya ya, tapi kesadaran sama niat di baliknya. Ini bab 12 kayaknya ngasih semacam alat atau cara mikir buat nemuinya ya. Bukan cuma konsep ngawang-ngawang aja gitu. Tepat sekali. Sumber kayak bab 12 The Time Paradox itu biasanya nggak cuma berhenti di konsep aja. Pasti ada saran praktisnya. Contohnya gimana tuh saran praktisnya? Misalnya ya, bab 12 bisa jadi nyaranin latihan refleksi diri. Coba deh, identifikasi kegiatan apa aja yang bikin Anda ngerasa hidup. Atau pas kapan Anda ngerasa paling jadi diri sendiri. Oh, oke. Cari momen hidup itu ya? Iya, atau mungkin ada latihan buat memperjelas nilai-nilai pribadi Anda. Soalnya, tujuan yang bermakna itu biasanya nyambung sama nilai-nilai kita. Masuk akal. Bab 12 mungkin juga nekenin pentingnya berani coba-coba. Eksperimen. Jangan takut nyoba hal baru atau ninggalin tujuan lama yang udah nggak relevan lagi buat kita. Kayak Vladimir sama Estragon tadi. Mereka milih investasiin waktu mereka buat Godot. Padahal kan sebenarnya mereka punya pilihan buat ya bikin tujuan baru dari apa yang ada di depan mata mereka saat itu. Kita juga punya pilihan itu kok setiap hari. Pilihan untuk mendefinisikan ulang. Nah ini nyambung nih sama gagasan lain yang kayaknya dibahas juga di bab 12. Soal perubahan. Ah iya, perubahan. Pasti dibahas itu. Ada kutipan menarik tadi yang Anda sebut. Anda bisa yakin bahwa mereka, masa lalu, kini, masa depan, akan berubah. Waktu membentuk hidup kita seperti sungai membentuk tepiannya. Ini kedengerannya bisa nenangin ya buat yang lagi nggak puas sama hidupnya. Tapi mungkin juga bikin takut buat yang lagi nyaman-nyamannya. Gimana bab 12 nyaranin kita nyikapin perubahan yang pasti datang ini biar waktu kita tetap kerasa bermakna? Betul, perubahan itu tema sentral banget kalau kita ngomongin waktu. Nah, bab 12 ini sepertinya nggak cuma ngomongin soal nerima perubahan gitu aja, pasif. Terus gimana? Lebih dari itu, bab 12 mungkin nekenin gimana sikap kita terhadap perubahan itu sendiri. Itu bisa jadi kunci buat ngebentuk pengalaman waktu kita. Ada kutipan yang kuat banget dari sumber ini. Beberapa perubahan kecil dalam sikap Anda terhadap waktu dapat mengubah seluruh hidup Anda. Wah, perubahan kecil dalam sikap bisa ngubah seluruh hidup. Ya, ini bukan berarti kita bisa ngendaliin semua kejadian di luar ya, tentu nggak bisa. Tapi bab 12 mungkin berargumen kalau kita bisa ngendaliin perspektif kita. Cara kita mendang waktu dan perubahan itu. Perubahan kecil dalam sikap. Bisa kasih contoh lebih nyata nggak? Sikap kayak apa sih yang dimaksud bab 12 ini kira-kira? Bisa jadi bab 12 ini ngebahas konsep perspektif waktu atau time perspective. Perspektif waktu. Apa itu? Itu gagasan psikologi gitu. Intinya soal gimana kita secara mental nempatin diri kita terkait masa lalu, masa kini, sama masa depan. Misalnya nih, apa kita terlalu fokus sama penyesalan masa lalu, kayak beberapa karakter diceritakan gitu? Atau terlalu cemas soal masa depan? Kayak Vladimir sama Estragon yang cemas Godot nggak datang-datang. Akibatnya? Akibatnya ya kita kehilangan momen sekarang ini. Padahal cuma di momen sekarang kita bisa bener-bener bertindak dan ngerasain sesuatu secara langsung. Ah, iya bener juga. Nah, bab 12 mungkin nyaranin latihan buat nyeimbangin perspektif waktu kita ini. Misalnya, belajar hargai pelajaran dari masa lalu, tapi jangan kejebak di sana. Oke. Terus, merencanakan masa depan dengan tujuan, tapi tetap fleksibel, jangan kaku. Dan yang paling penting, melatih kemampuan buat hadir sepenuhnya di masa kini. Di saat ini. Hadir sepenuhnya ya. Mindfulness gitu mungkin. Bisa jadi. Mungkin ada teknik mindfulness atau reframing kognitif yang disaranin bab 12 sebagai cara praktis buat ngubah sikap ini. Perubahan sikap ini sekecil apapun, itu bakal ngaruh ke gimana kita merasain alirannya waktu dan makna di dalamnya. Nyiimbangin perspektif waktu, masa lalu jadi pelajaran, masa depan jadi arah, masa kini jadi tempat aksi.
Wah, kedengarannya logis banget ya. Ini kayak ngasih kita semacam kemudi gitu ya, walaupun arusnya deres. Jadi nggak cuma pasrah aja ke bawah arus perubahan. Persis, itu analogi yang bagus. Idenya bukan ngelawan arus, tapi belajar berselancar di atasnya. Lebih pinter gitu. Belajar berselancar di atas arus perubahan. Oke. Bab 12 mungkin nekenin kalau perubahan itu sendiri sebenarnya netral. Persepsi kita aja yang bikin rasanya positif atau negatif. Oh, jadi tergantung cara pandang kita ya? Betul, dengan ngubah sikap kita bisa mulai lihat perubahan bukan sebagai ancaman, tapi malah jadi peluang. Peluang buat tumbuh, buat ngoreksi tujuan kita lagi, buat nemuin makna baru di situasi yang beda. Kesadaran kalau perubahan itu pasti terjadi, itu malah bisa ngebebasin kita dari rasa kaku. Jadi lebih fleksibel, lebih bisa adaptasi. Kualitas yang penting banget kan buat bikin waktu kerasa bermakna di dunia yang berubah terus ini. Punya tujuan yang sadar dan aktif menurut bab 12. Sama gimana nyikapin perubahan lewat penyesuaian sikap dan perspektif waktu. Kalau kita coba tarik kesimpulan nih, apa ya intisari utama dari bab 12 Making Your Time Matter ini? Yang bisa kita pegang erat-erat buat dibawa pulang. Oke, kalau ditarik benang merahnya ya, dari diskusi kita dan fokus bab 12 ini, intinya ada beberapa poin kunci nih. Pertama, waktu kita ini emang ya komoditas paling terbatas. Nggak bisa ditambah, nggak bisa diulang. Kesadaran ini harusnya bikin kita bukan panik ya, tapi lebih sengaja lagi pakainya. Sengaja, itu kuncinya ya? Iya. Kedua, kunci biar waktu kerasa berisi dan bermakna itu ya punya tujuan. Nggak harus gede, tapi harus asli dari kita. Kita sadar dan kita aktif ngejarnya. Bab 12 kayaknya ngasih kita izin gitu buat ngebiarin tujuan itu berkembang. Oke, tujuan yang otentik dan bisa berkembang. Betul. Ketiga, perubahan itu pasti ada, nggak bisa dihindari. Nah, daripada ngelawan atau pasrah, bab 12 nyaranin kita fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap dan perspektif waktu kita. Sikap dan perspektif. Iya, dengan nyimbangin fokus ke masa lalu, kini, dan depan, terus melatih hadir di saat ini, kita bisa ngebentuk pengalaman waktu kita sendiri. Keempat, dan ini mungkin yang paling bikin kita merasa punya kekuatan ya, perubahan besar dalam hidup itu sering banget mulainya dari penyesuaian kecil-kecil aja. Dalam cara kita mandang dan pakai waktu kita sehari-hari. Jadi langkah kecil itu penting ya? Penting banget. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil. Balik lagi ke Plutarch tadi. Jangan sia-siain titik waktu ini. Nah, bab 12 ini ngasih kita beberapa cara gimana melakukannya. Jelas banget rangkumannya. Jadi intinya bukan waktunya yang kurang, tapi mungkin kesadaran sama niat kita pas ngisinya yang perlu diasah lagi ya. Bisa jadi begitu. Pendekatan kita lah yang nentuin kualitas waktu itu, bukan cuma jumlahnya. Kita punya kekuatan buat ngasih makna, meskipun di tengah keterbatasan dan perubahan. Tepat sekali. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran penutup nih, yang mungkin menarik buat Anda renungkan nanti. Oh, apa itu? Vladimir sama Estragon kan, di dramanya Beckett, dibiarin nunggu terus nggak jelas sampai kapan. Mereka kayak kejebak gitu. Iya, kasihan juga ya. Tapi Anda, kita semua, nggak harus kayak gitu. Bab 12 ini seolah mau bilang, jangan nunggu godot batang bawa makna buat hidup Anda. Jangan nunggu ya. Jangan. Makna itu nggak ditemuin secara pasif sambil nunggu, tapi diciptakan. Aktif kita ciptakan lewat pilihan-pilihan kita dalam menggunakan waktu sekecil apapun pilihan itu. Nah, pertanyaan reflektif buat Anda bawa pulang nih, berdasarkan obrolan kita soal bab 12 tadi, apa satu tindakan konkret dan kecil yang bisa Anda lakuin hari ini juga buat mulai nyambungin waktu Anda dengan rasa punya tujuan yang lebih kuat? Satu langkah kecil hari ini ya. Iya, mungkin itu soal nyari tahu lagi aktivitas apa yang bikin Anda masuk banget, atau mungkin soal latihan hadir penuh selama 5 menit aja. Atau mungkin nulis satu nilai hidup yang pengen Anda lebih terapin besok. Langkah kecil apa itu? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi penutup. Terima kasih ya sudah menyimak pembahasan kita kali ini, mengupas cara menjadikan waktu Anda lebih bermakna dengan inspirasi dari bab 12 The Time Paradox. Sama-sama. Jumpa di kesempatan berikutnya.